Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah pengantar ilmu pertanian, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertanian heterogen. Jadi ini merupakan kelanjutan dari kuliah sebelumnya yang membahas mengenai pertanian homogen. Baiklah, langsung saya share materi kita hari ini, pembahasan kita. Nah, ini dia. Jadi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu lalu, bahwa dalam pertanian seringkali kita menjumpai beragam teknik budidaya tanaman, baik itu untuk tanaman pangan, tanaman sayur, dan juga buah, juga tanaman dalam jenis perkebunan maupun tanaman kayu atau kehutanan. Tanaman-tanaman tersebut dibudidayakan baik secara monokultur maupun polikultur dengan tujuan utama tentu saja adalah untuk komersialisasi pertanian. Nah, beberapa kondisi yang cocok untuk pertanian monokultur diantaranya adalah bahwa sistem pertanian dengan orientasi perkebunan dan industri yang intensif sekaligus sistem pertanian dengan skala besar. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana dengan sistem pertanian polikultur atau heterogen. Dalam perjalanannya nanti kita ada 4 subpoin. Yang pertama adalah pemilihan tanaman dalam polikultur, kemudian macam-macam sistem tanam, kemudian yang ketiga adalah kombinasi tanaman dalam polikultur, dan yang terakhir adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem polikultur ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin ini bisa menjadi pengingat semacam itu buat kita. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan polikultur gitu. Ini sering sekali saya kira sangat familiar gitu ya, istilah ini, di mana ini merupakan kebalikan dari sistem monokultur yang sudah kita bahas minggu lalu begitu. Nah, kalau melihat gambar ini kita tentu sudah punya gambaran ya, polikultur. Jadi kita melihat di sini ada beberapa jenis tanaman dalam satu lahan. Ya, di sini ada bawang misalnya dengan cabai dan selada gitu ya. Jadi dari gambar ini mungkin kita sedikit punya gambaran mengenai pengertian dari polikultur itu sendiri. Nah, polikultur ini berasal dari kata poli yang artinya banyak dan kultur yang artinya adalah budidaya. Jadi polikultur atau metode pertanaman majemuk ini merupakan suatu metode budidaya tanaman yang menggunakan sistem pertanaman dengan lebih dari satu jenis atau banyak varietas tanaman pada suatu area lahan pertanian. Nah, pola tanam monokultur adalah pertanian dengan menanam tanaman sejenis, begitu intinya. Misalnya sawah ditanami padi saja, jagung saja, atau kedelai saja. Itu yang monokultur ya. Sedangkan kalau polikultur, maka pola tanamnya itu dilakukan dengan banyak jenis tanaman pada satu bidang lahan yang tersusun dan terencana dengan menerapkan aspek lingkungan yang lebih baik. Jadi filosofi dari sistem ini adalah untuk mencapai produksi tanaman yang maksimal per unit area lahan dengan meminimalkan kerusakan atau penurunan kesuburan lahan. Nah, kalau pertanian monokultur yang intensif menggunakan bahan kimia telah terbukti menurunkan biodiversitas dan siklus unsur hara tanah dan juga ikut mempengaruhi perubahan iklim dan kualitas air, maka menjadi tantangan bagi dunia pertanian saat ini adalah untuk berkontribusi terhadap keamanan pangan saat ini dan di masa depan, tapi juga sekaligus memelihara biodiversitas dan mengurangi dampak yang merugikan terhadap lingkungan.
Jadi di sini sistem polikultur atau bisa dibilang dengan pertanaman ganda biasanya juga dilakukan oleh para petani dengan tujuan untuk mendapatkan hasil panen lebih dari satu kali dari beberapa jenis tanaman pada sebidang tanah yang sama dalam satu tahun. Di sini petani juga melaksanakan sistem tanam ganda untuk mengurangi resiko kegagalan panen dan mendapatkan total output atau nilai ekonomis yang tinggi. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sistem polikultur adalah yang pertama dalam hal pemilihan tanaman untuk polikultur. Jadi pola tanam di daerah tropis biasanya disusun selama 1 tahun dengan memperhatikan yang pertama curah hujan, di mana curah hujan terutama itu menjadi pertimbangan pada daerah atau lahan yang sepenuhnya tergantung pada keberadaan dari curah hujan. Jadi di sini aspek lingkungan yang bisa dibilang paling mempengaruhi petani dalam menerapkan sistem polikultur adalah ketersediaan air. Oleh karena itu, polikultur biasanya diterapkan oleh petani pada daerah pertanian yang curah hujannya tidak merata sepanjang tahun dan irigasi teknisnya tidak tersedia. Hal ini juga terkait dengan kebutuhan air untuk tanaman, di mana kebutuhan air itu berbeda antara tanaman yang satu dengan yang lainnya. Tentu saja tergantung dari jenis tanaman itu sendiri. Dan curah hujan ini juga terkait dengan musim seperti itu ya. Curah hujan yang tidak merata mungkin tidak akan menutupi kebutuhan air untuk tanaman yang membutuhkan banyak air seperti padi, dan karenanya untuk meminimalisir gagal panen, pada saat hujan sangat minim, maka lahan bisa ditanami dengan tanaman lain ya selain padi yang hanya membutuhkan sedikit air. Misalnya yang paling umum adalah jagung atau kacang hijau misalnya. Kemudian hal ini juga terkait dengan karakter tanaman, di mana mengacu pada karakter tanaman, maka di sana akan terdapat perbedaan kebutuhan terhadap faktor lingkungan, seperti selain air tadi tentunya ada cahaya, unsur hara, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah periode pertumbuhan. Jadi sebaiknya untuk tanaman yang mempunyai periode pertumbuhan yang tidak sama, kemudian seandainya umur tanaman juga sama, maka sebaiknya fase pertumbuhannya itu berbeda. Kemudian yang keempat, tanaman mempunyai tajuk ya atau arsitektur kanopi dan tinggi tanaman yang nyata. Kemudian tanaman mempunyai perbedaan perakaran, baik sifat, luas, maupun kedalaman perakarannya. Jadi dengan menanam tanaman yang mempunyai perakaran berbeda, misalnya tanaman berakar dangkal ditanam berdampingan dengan tanaman berakar dalam, maka tanah di sekitarnya akan lebih gembur dan tidak ada kompetisi nutrisi, gitu ya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan hama dan penyakit. Seyogyanya tanaman tidak memiliki jenis hama dan penyakit yang sama. Kita tahu bahwa sistem tanam polikultur juga dapat mengurangi ledakan populasi OPT atau organisme pengganggu tanaman apabila tanaman yang ditanam dalam satu lahan itu beragam, sehingga membuat hama dan penyakit tidak fokus menyerang pada satu komoditas. Akibatnya, organisme pengganggu akan mudah dikendalikan dan tidak mengalami ledakan. Dengan demikian, penerapan sistem pertanian polikultur juga dapat menekan jumlah hama yang menyerang tanaman budidaya. Artinya apa? Artinya meskipun ada hama, tetapi menyerang pada tanaman tentu saja. Ya, karena hamanya juga tidak sama. Sedangkan tanaman lainnya dapat saja tidak terserang karena bukan makanan bagi hama tersebut.
Nah, jika tanaman selannya adalah tanaman yang dapat mengusir keberadaan hama untuk tanaman lainnya, misalnya yang paling populer adalah bawang daun yang dapat mengusir hama, afid, dan ulat yang biasa menyerang tanaman kubis, maka dengan sendirinya tanaman kubis akan dapat terhindar dari hama dan ulat tersebut. Artinya dalam hal ini penanaman tanaman bawang daun akan dapat memberikan keuntungan bagi peningkatan produksi tanaman kubis. Seperti itu kurang lebih. Kemudian juga terkait dengan pemulihan kesuburan gitu ya. Jadi secara alami tanaman pendamping yang ditanam dalam sistem polikultur itu akan menambah kesuburan tanah gitu, sehingga hal ini akan dapat meningkatkan hasil tanaman utamanya. Misalnya ini yang paling populer adalah dari famili Leguminosae atau polong-polongan, kacang-kacangan begitu ya, di mana tanaman ini mampu meningkatkan kandungan nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman utama. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau bicara tadi mengenai macam-macam sistem tanam polikultur. Jadi polikultur itu sendiri lebih dari 2 jenis tanaman. Nah, seperti apa secara detail kita akan lihat di sini. Jadi polikultur ada bermacam-macam begitu. Misalnya yang pertama adalah tumpang sari atau intercropping begitu ya. Kemudian ada tumpang sisip, tumpang selak, campuran, dan bergiliran. Kurang lebih seperti itu. Bergiliran atau sequential planting umumnya. Kita lihat pertama mengenai tumpang sari atau intercropping. Jadi tumpang sari ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi pertanian di Indonesia. Cara ini adalah bagian dari tradisi lama petani, namun memang sempat tersingkir karena gencarnya program intensifikasi pertanian, dalam hal ini terutama adalah yang monokultur pada sekitar tahun 1960-an. Jadi tumpang sari atau yang biasa disebut dengan multiple crop adalah metode penanaman dengan lebih dari satu jenis tumbuhan pada waktu yang sama dalam satu tempat. Metode pertanaman ini dilakukan dengan pengelolaan jarak tanam dan juga efisiensi dari lahan, karena terdapat ruang kosong yang masih dapat diisi dengan varietas lainnya. Nah, varietas pada tumpang sari ini biasanya dapat berisi 2 hingga 3 pada setiap areal pertanaman. Pada pola tanam tumpang sari, ada beberapa syarat tumbuh dari tanaman yang harus dikelola untuk menghasilkan tanaman yang sehat dan produktif. Ada 3 syarat utama di sini. Syarat yang pertama adalah sinar matahari yang merata diterima oleh setiap helai daun. Nah, tanaman dengan umur panen yang pendek diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menyerap sinar matahari. Apabila tanaman ini telah dipanen, matahari akan dikonsumsi oleh tanaman yang usia produktifnya lebih lama. Untuk mengatur sinar matahari, diperlukan pengaturan jarak tanam yang cukup. Nah, ini penting sekali. Kemudian yang kedua adalah syarat mengenai kebutuhan air ya. Jadi harus ada kebutuhan air yang cukup. Umumnya dalam pola tanam tumpang sari dibuat sistem guludan atau bedengan. Seperti terlihat pada sisi sebelah kanan gitu ya. Jadi tanaman dengan konsumsi suka air akan ditanam di bagian bawah dan yang cenderung tidak suka air ditanam di bagian atas. Kemudian yang ketiga adalah unsur hara. Jadi kita harus memastikan bahwa kandungan hara harus cukup terjaga. Di sini tentu dibutuhkan unsur N atau nitrogen yang cukup, terutama pada fase vegetatif untuk menumbuhkan tunas dan daun. Di sini tanaman yang paling sering digunakan sebagai tanaman tumpang sari adalah tanaman berjenis sayur-sayuran semusim. Contoh tanaman tumpang sari ini bisa dilihat ada tanaman jagung gitu ya.
yang bisa dikombinasikan misalnya dengan cabai, jagung dengan kedelai gitu ya. Karena di sini jagung memakai nitrogen yang tinggi. Kemudian kedelai dia akan menyediakan nitrogen. Karena apa? Karena kedelai ini mampu menangkap nitrogen dari udara bebas sehingga kebutuhan nitrogen bagi jagung akan terpenuhi dan tidak ada perebutan unsur hara di sini ya. Kemudian contoh lain misalnya adalah kacang tanah dengan ketela pohon, kacang panjang dengan kangkung darat, sawi dengan selada, dan beberapa tanaman-tanaman sayur lainnya. Nah, ini dia, jagung dan cabai. Ini merupakan salah satu praktek tumpang sari yang juga bisa saling menguntungkan begitu ya. Jadi tumpang sari jagung dan cabai bisa digunakan untuk penggunaan air dan pupuk dasar hingga 50%. Karena pengairan dan aplikasi pupuk dilakukan sekali waktu. Metode ini juga memberikan tahapan yang relatif tanpa putus. Jadi panen jagung nanti akan diikuti oleh jagung pipilan, sedangkan cabai rawit bisa dipanen sekitar 2 minggu sekali. Selain itu, keuntungan lain adalah bahwa tanaman jagung itu melindungi tanaman cabai dari sinar matahari langsung dan membantu mengurangi serangan kutu pada tanaman cabai. Karena kutu kebul ini lebih menyukai tanaman jagung. Jadi kutu kebul ini adalah pembawa virus kuning pada tanaman cabai, di mana virus kuning sangat mudah menyebar lewat air dan angin. Sehingga tanaman cabai yang terlanjur terserang harus segera dicabut. Di sini malah tanaman cabai berfungsi sebagai mulsa alami sehingga mengurangi kerusakan tanaman jagung yang terkena kekeringan. Adanya tanaman cabai di sela-sela jagung ini juga akan mampu mengurangi dampak gulma. Jadi ini saling menguntungkan gitu ya, simbiosis mutualisme. Dari sebuah berita yang saya baca gitu ya. Ini pengalaman petani di Lampung Selatan gitu ya. Jadi pada penerapan sistem tumpang sari jagung dan cabai pada lahan seluas 0,25 hektar, ini mampu menghasilkan 1,2 ton jagung pipil serta 20 kg cabai rawit per sekali petik. Jadi di sini yang perlu juga diperhatikan adalah kuncinya gitu ya, penentuan waktu tanam yang tepat dan penyiapan lahan. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan beberapa keuntungan dari sistem tumpang sari, diantaranya adalah yang pertama, sistem ini akan mampu mencegah dan mengurangi pengangguran musim, ya. Jadi selalu terisi dengan tanaman. Yang kedua, otomatis hal ini akan memperbaiki keseimbangan gizi bagi masyarakat petani, karena selalu panen seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya pemanfaatan tanah ya dengan optimal karena memanfaatkan lahan kosong di sela-sela tanaman pokok. Jadi setiap bagian tanah akan terisi seperti itu. Yang keempat, yaitu peningkatan produksi total persatuan luas karena lebih efektif dalam penggunaan cahaya, air, serta unsur hara. Jadi akan ada peningkatan produksi di situ. Yang kelima, akan mampu menekan pertumbuhan gulma seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang keenam, jika tanaman tumpang sari berhasil semua, maka akan masih dapat diperoleh nilai tambah, mengurangi erosi, dan tetapi jika salah satu tanaman gagal panen, maka masih bisa panen dari tanaman yang satunya. Itu adalah beberapa keuntungan dari sistem tumpang sari. Berikutnya kita lihat mengenai tumpang sisip atau tumpang gilir ya, atau yang biasa kita kenal dengan relay cropping. Di gambar ini Bapak Ibu bisa lihat jagung begitu ya, yang ada di Kecamatan Loseret, Kabupaten Nganjuk. Kita pahami dulu mengenai tumpang sisip atau tumpang gilir ini. Ini adalah suatu sistem pola tanam di mana ada penyisipan tanaman dalam bentuk penanaman benih di antara tanaman lama
yang sudah berbunga atau setengah umur. Jadi metode tanaman sisip merupakan metode yang hampir sama pada tumpang sari pada umumnya begitu. Namun di sini metode ini memanfaatkan manajemen penanaman yang berbeda pada setiap pertanamannya. Jadi metode ini memanfaatkan perbedaan waktu panen dari varietas yang ditanam. Biasanya pertanaman dengan metode sisipan merupakan tanaman sayur-sayuran begitu ya, yang paling umum. Nah, tanaman kedua biasanya ditanam setelah tanaman pertama mencapai masa tahapan reproduktif, tetapi belum siap untuk dipanen. Dan pada umumnya sistem ini dikembangkan untuk menginsentifkan lahan dengan memanfaatkan sisa kesuburan dan kelembaban dari tanaman pertama agar masukan pupuk lebih sedikit dan untuk menghindari kekurangan air bagi tanaman kedua serta mampu menghemat biaya dan tenaga kerja pengolahan tanah. Dengan demikian maka total biaya produksi otomatis akan dapat berkurang. Nah, contoh tanaman yang biasa digunakan untuk tanam sisip ini diantaranya adalah brokoli dengan kacang tanah, gandum dengan kapas, jagung dengan kacang tanah, jagung dengan kacang hijau, jagung dengan kacang panjang, dan jagung dengan kedelai. Jadi umumnya memang kombinasinya dengan kelas polong-polongan begitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah tanaman jagung di Kecamatan Loseret, Kabupaten Nganjuk. Jadi ini adalah merupakan salah satu sentra pertanaman kedelai begitu ya. Luas lahannya pada tahun 2014 sekitar 1.495 hektar dengan produktivitas rata-rata 1,84 ton per hektar. Di mana ini menyumbang sekitar 15% untuk produksi kedelai di Kabupaten Nganjuk. Nah, sebagian besar pola tanam petani di lahan sawah ini dalam 1 tahun adalah padi, jagung, kedelai begitu. Di mana kedelai di Kecamatan Loseret umumnya ditanam di bulan September sebagai tanaman sisipan dengan jagung. Variasi kedelai yang diminati petani adalah kedelai berumur genjah dan berproduksi tinggi, diantaranya mungkin panjenengan juga tahu ya, Anjas Moro atau petani biasa menyebut Surya dan Argo Mulyo. Sebelum kegiatan tanaman kedelai dimulai, petani akan melakukan perompesan atau defoliasi ya, yaitu pengurangan daun di bawah tongkol atau petani menyebutnya oset. Jadi perompesan dilakukan untuk mempermudah penugalan pada saat tanam, mengefisienkan proses fotosintesis, mengurangi kelembaban, dan juga untuk menekan terjadinya persaingan internal dalam asimilasi. Nah, perompesan dilakukan pada jagung yang berumur 8-90-an begitu. Nah, berangkasannya itu juga masih bisa dimanfaatkan. Biasanya berangkasan daun hasil perompesan ini akan dimanfaatkan untuk pakan ternak sapi. Dengan model tanam sisipan, petani dapat meningkatkan indeks pertanamannya dan dapat mengandalkan lebih dari satu komoditas pertanian, sehingga terjadi peningkatan pendapatan petani. Dari kegiatan tanam sisipan ini, petani memperoleh tambahan keuntungan kurang lebih sekitar 5 juta per hektar. Seperti itu. Jadi ada tambahan penghasilan juga, pendapatan seperti itu. Nah, sistem seperti ini ya yang kita lihat di sini adalah sistem tumpang sisip jagung kedelai juga seperti itu di Cina ya. Nah, di sini bisa dilihat bentuknya ya, strukturnya seperti itu. Jadi cahaya secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan potensi hasilnya tentu saja. Dan pada masa pertumbuhan tentu sangat penting cahaya untuk pertumbuhan kedelai dalam sistem tumpang sari ini, jagung kedelai gitu ya. Di mana di sini tanaman tinggi atau jagung akan menyerap sebagian besar cahaya, sedangkan tanaman yang lebih pendek atau kedelai menerima jumlah cahaya yang rendah untuk fotosintesis dalam naungan jagung yang tanaman yang lebih tinggi.
Dalam sistem ini, naungan jagung ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kedelai. Jadi hal ini juga memang harus diperhatikan. Di sini ada mungkin perubahan penyinaran akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, morfologi, anatomi gitu ya, seperti itu. Jadi juga hal itu harus dipertimbangkan tadi seperti ada perompasan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem tumpang sela atau intercropping gitu ya. Jadi di sini tanaman semusim atau setahun ditanam di antara tanaman tahunan dengan barisan yang lurus. Biasanya dilakukan pada tanaman perkebunan atau tanaman kehutanan, misalnya perkebunan kelapa sawit, karet, atau jati begitu. Pada sistem ini, tanaman semusim ditanam sewaktu tanaman tahunan masih kecil dan belum produktif. Tujuan dilakukannya teknik ini adalah untuk mendapatkan produksi yang tinggi dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang ada. Karena bercocok tanam ini, tanaman utama akan tetap tumbuh dengan semestinya dan tanaman tumpang juga akan tetap tumbuh tanpa mengganggu tanaman utama. Nah, untuk melaksanakan teknik tumpang sela dengan baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah tanaman tumpang sela harus bisa mendukung perkembangan tanaman yang ditumpanginya dan tidak saling berkompetisi antar tanaman. Dengan kata lain, antara tanaman utama atau pokok dengan tanaman yang terjadi hubungan simbiosis komensalisme gitu ya. Jadi ada hubungan simbiosis di situ. Nah, di bagian sebelah kanan, panjenengan bisa lihat ini adalah sistem tumpang sela antara karet dan delima. Ini adalah di daerah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, ya, di mana pola tanam polikultur antara manggis dan karet ini dimulai pada tahun 2007 dengan luas lahan 4 hektar. Manggis yang ditanam adalah varietas Ratu Kamang yang merupakan khas dari Sumatera Barat. Pertimbangannya saat itu kenapa dilakukan hal ini adalah karena petani melihat adanya potensi lahan di hutan karet yang sudah tidak produktif. Dan petani mulai menanam manggis di sela-sela pohon karet tersebut dengan jarak antar tanaman manggis sekitar 10 kali 10 meter atau 10 kali 8 meter dengan jarak antar karet dan manggis sebesar 2 meter. Nah, rata-rata per tahun petani dapat memanen hingga 3,5 ton manggis dari berapa? Dari 14 batang pohon manggis gitu ya. Ini luar biasa begitu. Kemudian sekali panen, petani bisa mendapatkan keuntungan mencapai 52 juta dengan harga jual 15.000 per kilo. Sedangkan hasil dari pohon karet hanya sekitar 500 sampai 700 ribu per minggu. Jadi mereka akan selalu mendapatkan penghasilan gitu ya, bergantian. Nah, keuntungan lain sebenarnya adalah bahwa penanaman manggis di sekitar pohon karet juga dapat mengurangi tingkat kematian pohon manggis yang baru dibandingkan dengan menanam manggis langsung di hamparan kosong gitu ya. Karena apa? Karena di sini pohon karet berfungsi sebagai naungan, sehingga membuat intensitas cahaya matahari ke tanah lebih rendah atau turun, suhu turun, dan kelembaban tetap terjaga yang dibutuhkan oleh manggis. Selain polikultur dengan karet, manggis juga ditanam bisa dengan kombinasi jeruk nipis maupun jeruk purut, seperti itu ya. Dan polikultur dengan jeruk juga bisa menguntungkan karena bisa mendapatkan hasil harian dari daun jeruk purut. Kemudian bulanan dari buah jeruk nipis dan tahunan dari buah manggis. Jadi sangat menguntungkan sekali begitu. Yang keempat adalah tanaman campuran atau mixed cropping. Jadi tanaman campuran adalah pola tanam yang tersusun dari beberapa tanaman yang tumbuh tanpa diatur jarak tanamnya. Jadi semuanya digabung menjadi satu. Biasanya ini akan dirawat secara intensif oleh pemilik atau pengelolanya untuk mendapatkan beragam hasil ekonomis sepanjang tahun.
Tanaman yang ditanam adalah aneka jenis tanaman tahunan yang dimanfaatkan hasil buah, daun, dan kayunya. Kadang-kadang juga ditanam secara campuran dengan tanaman semusim, seperti itu. Dan apabila proporsi tanaman semusim lebih besar daripada tanaman tahunan, maka lahan tersebut biasanya kita kenal sebagai tegalan. Nah, kebun campuran ini akan mampu mencegah erosi dengan baik karena kondisi penutupan tanah yang rapat sehingga butiran air hujan tidak langsung mengenai permukaan tanah. Kerapatan tanaman juga mampu mengurangi laju aliran permukaan, seperti itu ya, dan hasil tanaman lain di luar tanaman semusim juga mampu mengurangi resiko akibat gagal panen dan meningkatkan nilai tambah bagi petani. Nah, contoh tanaman yang menggunakan sistem tanaman campuran diantaranya adalah jagung, kedelai, dan ubi kayu. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Jagung, kedelai, dan ubi kayu. Berikutnya yang terakhir adalah tanaman bergiliran atau sequential planting. Ini merupakan penanaman dua jenis tanaman atau lebih yang dilakukan secara bergiliran. Setelah tanaman yang satu panen, kemudian baru ditanam tanaman berikutnya pada sebidang lahan tersebut. Di sini rotasi tanam merupakan metode yang sudah diterapkan sejak zaman dahulu melalui penanaman berbagai jenis tanaman secara bergiliran di satu lahan. Sebuah studi menemukan bahwa sistem pertanian dengan cara rotasi tanam dapat meningkatkan hasil pertanian, dan rotasi tanam ini akan dapat membantu petani melindungi tanah dan juga sekaligus mencegah pencemaran. Hal ini didasarkan pada tumbuhnya serangkaian jenis tanaman yang berbeda yang ditanam secara bergiliran di daerah yang sama. Praktek ini memungkinkan untuk dapat menambah nutrisi di dalam tanah dan pengendalian hama penyakit tanaman. Misalnya ini akan membunuh mata rantai perkembangan hama, contohnya adalah pada hama tanaman padi atau wereng. Jika tanaman padi ini tidak dirotasi dengan tanaman yang lain, maka akan menimbulkan dampak. Masalah meningkatnya populasi hama penyakit tanaman dikarenakan apa? Karena makanan selalu tersedia untuk mereka, untuk hama ini. Namun jika terjadi rotasi tanaman, hama kemungkinan akan mati karena tidak adanya suplai makanan yang menunjang keberlanjutan hidupnya. Nah, ini dia contohnya, di mana setelah umbi, rotasi tanaman dilanjut dengan tanaman leguminosa ya, atau polong-polongan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai kombinasi tanaman dalam polikultur. Jadi kombinasi tanaman ini tentunya harus memperhatikan pemilihan tanaman yang akan dikombinasikan gitu maksudnya ya, sehingga harapannya nanti tidak akan merugikan atau saling menghambat pertumbuhan antara satu tanaman dengan tanaman yang lainnya. Nah, berikut ini adalah 3 cara memilih tanaman yang tepat untuk polikultur. Seperti ini direkomendasikan oleh Balitbangtan seperti itu. Yang pertama adalah berdasarkan sosok tanaman dan kebutuhan sinar matahari begitu ya. Jadi tanaman yang menghasilkan bunga dan buah itu membutuhkan sinar matahari lebih banyak karena lebih membutuhkan energi fotosintesis yang besar gitu ya untuk proses pengisian dan mengisi buah. Sementara tanaman yang hanya menghasilkan daun akan membutuhkan cahaya lebih sedikit sehingga kombinasi kedua jenis tanaman ini dapat dilakukan polikultur. Contohnya adalah dengan seledri gitu ya, atau cabai dengan kangkung seperti itu. Yang kedua tentu berdasarkan kebutuhan unsur hara. Jadi tanaman yang memerlukan unsur nitrogen atau N lebih banyak dengan tanaman yang memerlukan unsur K atau kalium lebih sedikit serta tanaman penghasil N atau nitrogen. Misalnya adalah bayam, bawang merah, dan kacang tanah atau kacang kedelai secara bersamaan. Kemudian yang ketiga yang juga perlu dipertimbangkan adalah berdasarkan sistem perakaran untuk menentukan jarak tanaman.
Contohnya adalah tanaman yang perakarannya menyebar lebih luas sehingga dapat ditanam secara bersamaan. Apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan standar yang ditentukan, maka pertanian memang sangat penting untuk diterapkan dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Tentu saja seperti itu, karena selain menghasilkan pangan yang sehat, sistem seperti ini juga sangat mendukung upaya pelestarian alam, di mana hal ini memang sedang diperjuangkan oleh berbagai pihak seperti itu. Nah, kenapa juga dilakukan pemilihan tanaman ya? Pemilihan tanaman dalam polikultur ini memang dibutuhkan karena begitu banyak jenis sayuran yang bisa dipilih untuk dikombinasikan. Tanaman di situ dapat mendukung atau bahkan dapat malah menghambat pertumbuhan tanaman yang lainnya. Gitu ya. Jadi memang kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Misalnya bawang merah atau bawang putih ya, seperti yang panjenengan lihat di situ. Jadi keluarga bawang-bawangan ini akan dapat mendukung pertumbuhan tanaman buah keluarga Solanaceae atau tomat, kentang, cabai gitu ya. Juga keluarga kubis-kubisan, misalnya kubis, brokoli, kubis bunga, karena tadi yang saya sampaikan sebelumnya mereka mengusir alfit, ulat kubis, dan kumbang. Kemudian keluarga bawang-bawangan akan dibantu oleh tanaman tomat, kenikir, dan mint yang dapat menjauhkan hama trip namanya ya. Jadi keluarga bawang-bawangan ini kurang cocok ditanam dengan keluarga polong-polongan seperti buncis dan kacang merah. Kemudian cabai merah atau cabai rawit, ini merupakan keluarga cabai yang mendukung pertumbuhan tanaman okra dan didukung oleh tanaman tomat, bawang-bawangan, bunga matahari, kacang polong, ya, karena apa? Karena keluarga cabai ini membutuhkan kelembaban yang tinggi. Dan cabai tidak cocok ditanam dengan kubis-kubisan. Selain itu, kentang merupakan tanaman yang juga membantu pertumbuhan kubis-kubisan, polong-polongan, dan jagung manis. Karena apa? Karena mereka dapat mengusir kumbang. Nah, tanaman kentang sendiri akan dibantu oleh tanaman polong-polongan, bawang-bawangan, dan kenikir. Keluarga bawang-bawangan akan mencegah tanaman kentang terserang penyakit hawar daun, sedangkan polong-polongan akan mengurangi serangan kumbang. Nah, kentang itu kurang cocok jika ditanam dengan wortel, bunga matahari, dan keluarga Solanaceae tadi ya, misalnya mentimun dan tomat seperti itu. Kemudian ada juga kobis atau brokoli yang merupakan keluarga kobis-kobisan gitu ya. Dia akan membantu pertumbuhan tanaman bawang, kentang, jagung, karena juga mereka punya kemampuan untuk mengusir ulat gerayak. Kubis-kubisan ini sendiri bisa dibantu oleh tanaman bit, kenikir, seledri, rosemary, bawang-bawangan, dan kentang karena mampu menahan serangan ulat kubis dan kumbang. Kubis-kubisan ini kurang cocok dengan tanaman tomat, cabai, dan stroberi. Dan berikutnya tomat merupakan tanaman yang membantu pertumbuhan tanaman kubis-kubisan, seledri, cabai, dan asparagus karena mengusir kumbang. Seperti itu. Tanaman tomat sendiri kurang cocok misalnya dengan jagung, cabai, kentang. Nah, jagung manis ini mampu membantu pertumbuhan tanaman polong-polongan. Sebaliknya juga tanaman polong-polongan. Jagung juga bisa menjadi lanjaran bagi polong-polongan itu. Kemudian jagung juga bisa dibantu oleh tanaman dari keluarga labu-labuan ya, di mana hari ini labu gitu ya, akan melindungi dari predator. Kemudian bayam, bunga matahari, peterseli, dan kentang. Mentimun ini mampu membantu pertumbuhan polong-polongan dan selada. Selada, asparagus, dan seledri ini akan mengurangi hama lalat putih. Wortel ini juga tanaman yang akan membantu pertumbuhan tanaman tomat, bawang-bawangan, polong-polongan, dan selada. Sebaliknya polong-polongan juga akan menyediakan unsur nitrogen yang dibutuhkan oleh wortel. Nah, wortel membantu pertumbuhan tanaman selada, bawang-bawangan karena apa? Karena bunganya menarik perhatian serangga yang bermanfaat. Tapi wortel kurang cocok jika dipadukan dengan tanaman lobak misalnya. Seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini memang harus
perhatikan. Kemudian berikutnya setelah apa yang saya sampaikan tadi, tentu kita bisa menarik suatu kesimpulan apa sebenarnya kelebihan dan kelemahan dari sistem polikultur ini gitu. Jadi kelebihan dari sistem polikultur diantaranya adalah yang pertama menambah kesuburan tanah. Jadi pada sistem polikultur yang melibatkan lebih dari satu jenis tanaman pada suatu lahan akan dapat menambah kesuburan tanah dengan menyisipkan tanaman yang berguna dalam meningkatkan kesuburan. Seperti misalnya tanaman kacang-kacangan yang dapat bersimbiosis dengan bakteri rhizobium untuk mengikat kandungan nitrogen bebas di udara. Dengan demikian, maka kandungan N dalam tanah akan dapat meningkat dan menjadi lebih subur. Kemudian menanam dengan jenis tanaman yang berbeda, yang memiliki sistem yang berbeda juga dapat memberikan keuntungan dalam menggemburkan tanah. Misalnya sistem perakaran yang dangkal jika ditanam berdampingan dengan tanaman yang memiliki sistem perakaran dalam, akan dapat membantu dalam menggemburkan tanah sehingga tanah otomatis akan menjadi lebih subur seperti itu. Kemudian efisien dalam penggunaan lahan, itu yang kedua. Jadi sistem polikultur dapat mengefisienkan penggunaan lahan pertanian. Kenapa? Hal ini karena jarak tanam setiap tanaman yang berbeda akan menyebabkan tersisanya ruang kosong di antara tanaman utama yang ditanam. Ruang kosong tanaman yang renggang dapat ditanam dengan jenis tanaman lainnya sehingga semua lahan dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian juga akan mendapatkan hasil panen beragam yang menguntungkan, itu yang ketiga. Jadi menanam lebih dari satu jenis tanaman tentu dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Hal demikian dapat diperoleh melalui sistem tanam polikultur di mana terdapat beberapa jenis tanaman dalam satu lahan. Ketika masa panen tiba, maka hasil panen yang diperoleh akan memberikan nilai ekonomi yang berbeda sehingga memberikan keuntungan tambahan yang diperoleh dari perusahaan utama. Dan yang keempat, merusak organisme serangan organisme pengganggu tanaman gitu ya. Jadi sistem pertanaman secara polikultur ternyata juga dapat mengurangi serangan organisme pengganggu tanaman. Hal ini dikarenakan ada beberapa tanaman yang secara alami akan mengeluarkan zat atau memiliki bau yang tidak bisa diterima oleh organisme yang mengganggu tanaman. Jadi kondisi seperti ini tentunya akan dapat memberikan keuntungan individual pada pola tanam polikultur. Nah, namun demikian polikultur juga memiliki beberapa kelemahan. Ya, jadi akan memberikan juga dampak negatifnya sebenarnya juga ada. Yang pertama apa? Yang pertama adalah terjadi persaingan unsur hara antar tanaman. Jadi pada sistem pertanaman polikultur dapat terjadi perebutan untuk mendapatkan unsur hara. Terutama yang itu tadi, kenapa kita harus memilih kombinasi yang tepat dalam polikultur. Karena apa? Jika dalam satu lahan terdapat banyak jenis tanaman dengan kebutuhan nutrisi yang sama, ya akan terjadi kompetisi seperti itu. Nah, kondisi ini tentu akan dapat menjadi masalah yang serius karena apa? Karena akan berdampak pada hasil tanaman yang kurang maksimal. Nah, ketika tanaman telah bersaing gitu ya, maka tentu tidak semua jenis tanaman akan mendapatkan jumlah yang sama. Nah, tanaman yang kekurangan nutrisi ini dapat mengalami gangguan pertumbuhan akibat kurangnya nutrisi tadi ya. Tentu pertumbuhannya tidak optimal dan sebagainya. Dan yang kedua, banyaknya jenis hama yang dapat menyerang. Ya, bisa mengendalikan tapi juga bisa mengakibatkan variasi jenis hama yang menyerang. Jadi banyaknya jenis organisme pengganggu tanaman yang menyerang sistem pada polikultur ini telah banyak dijumpai juga, di mana
Hal tersebut menjadi salah satu kelemahan dalam sistem ini. Artinya karena banyaknya jenis tanaman yang ditanam sehingga hama atau penyakit yang lebih beragam dalam menyerang sistem pertanahan ini menyesuaikan dengan lingkungan yang beraneka ragam. Akan menarik juga hama gitu ya. Tentu hal ini akan dapat menyulitkan dalam tindakan pengendaliannya karena jenis hama dan penyakit yang menyerang itu tadi cukup beragam. Dan tentu mungkin ada beberapa yang memerlukan penanganan khusus. Kemudian yang ketiga, perawatan tanaman. Perawatan tanaman itu bisa jadi lebih mahal dalam sistem polikultur. Sistem polikultur dengan beragam jenis tanaman dalam satu lahan akan menambah biaya perawatan karena tidak hanya satu jenis tanaman yang dirawat, gitu ya, tapi ada beberapa jenis. Hal tersebut yang membuat perawatan tanaman menjadi lebih mahal karena jenis tanaman yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita lihat bagaimanapun manfaat dari polikultur ini, gitu ya. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari teknik polikultur. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa pendapatan petani akan meningkat. Meningkatnya pendapatan petani ini salah satunya dapat diperoleh dengan sistem pertanaman polikultur. Ya, hasil dari sistem pertanaman yang beraneka ragam dengan harga yang berbeda tentu akan dapat meningkatkan pendapatan petani, terutama ini untuk komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pendapatan petani akan meningkat karena tidak hanya mendapatkan keuntungan dari penanaman komoditas utama, melainkan juga ada tambahan hasil dari komoditas lainnya yang ikut ditanam dalam satu lahan, sehingga kelangsungan budidaya akan terus berlanjut dan keuntungan akan didapat lebih optimal begitu. Kemudian juga sistem ini akan menyediakan gizi yang beragam dapat terpenuhi gitu ya. Hasil tanaman yang beragam artinya angka gizi untuk masyarakat akan dapat lebih memadai. Hasil tanaman yang banyak digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan mengandung cukup gizi akan menjadi manfaat tambahan dalam sistem pertanaman polikultur. Jadi keragaman gizi juga akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan tentunya akan menciptakan sistem kekebalan tubuh yang baik. Ini sangat penting ya, terutama dalam situasi seperti ini. Kemudian yang ketiga, tanah akan menjadi lebih subur. Tanah yang ditanami dengan menggunakan sistem ini jauh lebih subur karena ada keragaman karakter tanaman yang dibudidayakan. Terlebih jika menanam jenis tanaman yang mampu mengikat yang dibutuhkan oleh tanaman, ya, mengikat nitrogen, maka kesuburan tanah akan dapat meningkat. Selain itu, tanaman juga tidak cepat membuat tekstur tanah mengalami pengerasan, ya. Jadi dia akan tetap bisa mempertahankan kondisi gembur sehingga mikroorganisme tanah yang memang dibutuhkan juga akan dapat berkembang dengan baik seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem tanam polikultur. Selanjutnya kita akan lanjut di materi berikutnya, namun mungkin akan saya buka sesi diskusi. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.